Di dalam ilmunya, U-theory kita menyebutnya adalah suspend judgment. Jangan cepat menyimpulkan. Ya, miskomunikasi, konflik, atau pertikaian terjadi karena kita terlalu cepat menyimpulkan. Seolah-olah kita udah tahu gitu. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Bukankah Tuhan menciptakan manusia dengan dua telinga dan hanya satu mulut? Sekali lagi, Tuhan menciptakan manusia dengan dua telinga tapi hanya satu mulut. Artinya apa? Kalau kita cermat, ya, menganalisa ini, mengartikan ini, artinya sebenarnya kita sebagai makhluk Tuhan diminta untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya, jadi kita diminta untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan yang terjadi sekarang, kalau kita rasakan, kita lihat ya di masyarakat, dalam perdebatan-perdebatan, dalam talk show yang ratingnya bagus, itu adalah orang berebut bicara, ya, tidak mendengarkan lawannya bahkan. Dulu kita menyaksikan dalam beberapa talk show, ya. Kadang-kadang orangnya itu aja yang dia berdebat. Tiap kali bertemu dalam satu panggung, dalam satu set, mereka berseteru. Ya, adu argumentasi, tapi tidak ada yang mendengarkan satu sama lain. Tumpang tindih suaranya dan ratingnya tinggi. Yang nonton banyak, suka banget orang dengan perdebatan-perdebatan seperti itu. Ya, tetapi apa kesimpulan yang bisa didapatkan? Ya, jadi sekali lagi, statement tadi, ya pernah disampaikan oleh seorang tokoh perempuan Indonesia dalam sebuah debat, karena lawannya tidak pernah mau ngomong. Tiap kali si ibu ini bicara, dia selalu potong, selalu menyerang. Dia bilang, "Hei Pak, manusia diciptakan Allah hanya memiliki satu mulut tapi dua telinga." Artinya apa? Lebih banyak kita disuruh untuk diminta untuk mendengar daripada berbicara. Teman-teman, sekitar berapa tahun yang lalu, ya mungkin 4-5 tahun yang lalu, saya pernah mendapatkan kesempatan beasiswa untuk mengenyam pendidikan ya di MIT, ya MIT yang ada di kota Boston, ya sekolah yang sangat terkenal karena Iron Man juga kuliahnya di sini nih, melahirkan banyak sekali teknologi. Dan saya beruntung, saya bertemu dengan seorang profesor namanya Otto Scharmer. Ya, keturunan Jerman, tetapi ini adalah warga negara Amerika dan mempunyai buku, mempunyai teori yang bicara tentang U-theory. U-theory itu justru intinya mengajak kita, yang menganjurkan kita untuk lebih banyak mendengar, ya, daripada berbicara. Jadi pada saat-saat tertentu kita harus banyak mendengar. Saya batch keempat, ya, dari kursus short course, ya, future leader itu. Ya, saya batch keempat, angkatan keempat. Di atas saya ada Farhan yang sekarang jadi anggota Komisi 1, ada Mas Tanto, ada Andi Noya, dan ada berapa nama, ada beberapa nama-nama besar lain yang tiap hari kerjanya ngomong. Saya pun sama, saya konfirmasi dengan Farhan. Kita bingung pertama dapat U-theory. Saya ini adalah orang yang di mana-mana didengarkan orang omongannya. Dan hampir sampai kepada satu posisi di mana saya tidak mendengarkan orang atau kurang sekali mendengarkan orang dalam saya mencari nafkah. Pengen saya jadi MC, dominan tuh saya bicara. Saya jadi moderator, ya banyak saya bicara. Walaupun kadang-kadang saya harus mempersilahkan orang bicara. Saya menjadi public speaker, dominan saya bicara. Saya pemimpin perusahaan karena saya CEO dari sebuah production house yang menghasilkan banyak sekali reality show. Ya, saya jadi presenter ya di televisi. Saya bicara tuh dominan. Hampir sedikit sekali profesi saya yang saya mendengarkan orang. Karena profesi, bukan saya nggak mau mendengarkan orang, tapi
kebiasaan bicara sehingga saya dianggap salah satu sebagai public speaker di Indonesia ini membuat saya tidak terlatih untuk mendengar. Karena tidak ada atau hampir sedikit sekali profesi saya yang meminta saya untuk mendengarkan orang lain. Jadi saya waktu masuk di short course yang ada di MIT ini, kita dilatih ya untuk mendengarkan. Jadi teman-teman, saya paham betul bahwa miskomunikasi, konflik, pertikaian itu terjadi karena ada pihak di dalam komunikasi yang tidak mendengarkan pihak lain. Percayalah. Ya, kadang-kadang kita tuh dalam komunikasi, orang baru mau ngomong, oh saya udah tahu tuh yang mau kamu sampaikan. Dan kita udah potong, padahal belum tentu itu. Malah yang tadi saya bilang, dalam beberapa talk show yang kita lihat di TV, mereka tidak mendengarkan satu sama lain. Yang ada itu mereka melontarkan, menurut saya begini, tidak ada satupun yang mau mendengarkan. Ya, apa yang bisa kita dapatkan? Itu bukan dialog yang sehat. Teman-teman, dalam materi kali ini, saya mengajak Anda untuk menyadari satu kesalahan juga yang dulu saya lakukan, ya. Bahwa dulu karena profesi, bukan karena kesengajaan semata-mata. Saya tidak mendengarkan orang lain. Tapi dalam berbagai hal, kita harus memberikan kesempatan orang lain untuk bicara, memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan gagasannya, menyampaikan argumentasinya, baru kita balas. Di dalam ilmunya, U-theory kita menyebutnya adalah suspend judgment. Jangan cepat menyimpulkan. Ya, miskomunikasi, konflik, atau pertikaian terjadi karena kita terlalu cepat menyimpulkan. Seolah-olah kita udah tahu gitu. Nah, kalau seolah-olah kita sudah tahu itu, padahal bukan itu persoalannya, itulah yang mengakibatkan kita bisa membuat kesimpulan yang salah. Yang begitu kita sampaikan, dengan sedikit memaksa pula, dengan public speaking kita yang sangat baik, itu membuat lawan tidak menerima dan terjadi perselisihan, terjadi pertikaian, terjadi miskomunikasi. Jadi U-theory mengajarkan kita untuk ya pada saat-saat tertentu ya mendengarkan. Ya, malah kalau lawan sedang berbicara, ya sebaiknya kita dengarkan sampai habis. Ini dalam sebuah dialog ya, bukan dalam sebuah talk show. Saya banyak diserang, Mas Helmi sering banget motong, itu kepentingan show. Bukan itu yang saya maksudkan. Jadi kalau Anda dalam berdialog, komunikasi, negosiasi, malah dalam ilmu negosiasi, siapa yang lebih banyak bicara itu cenderung kemungkinannya akan lebih banyak kalah. Ya, dalam sebuah negosiasi. Orang yang defend, yang diam, yang pasif kadang-kadang lebih menguntungkan dalam ilmu negosiasi. Betapa pentingnya ya jangan Anda menyepelekan ya bahwa kita harus mendengar. Jangan defend jadi orang. Dikasih masukan defend gitu. Jangan menjadi orang seperti itu. Orang-orang yang defend itu rata-rata nggak banyak gitu tambahan ilmunya. Kita dapat ilmu banyak itu kalau kita mau mendengarkan orang. Ya, kita rugi kalau kita ngomong terus dan lawan kita mendengar. Oh, dia banyak dapat ilmu dari kita. Kita dapat apa? Nothing. Hanya kepuasan, emosi bahwa kita tidak kalah. Hati-hati. Ini adalah ilmu untuk mencapai sukses. Jadi sebaiknya menurut saya, jadilah seorang public speaker yang baik, tetapi jadilah juga seorang public listener yang baik. Walaupun istilah ini tidak ada. Jangan defend. Kalau orang ngomong itu, langsung dilihat dari takut banget kalau menganggap bahwa kita itu kurang pintar, kurang hebat. Hanya dengan mendengarkan orang lain. Kita baru ngomong, dia panjang banget, defend banget. Nggak mau kalah. Ini hidup ini bukan kalah menang. Hidup ini bagaimana kita menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah rezeki dari interaksi. Interaksi itu kadang kita ngomong, kadang kita harus juga mendengarkan kata orang. Jangan melihat bahwa yang ngomong ini ada umurnya lebih muda. Dulu sekolahnya sembarangan. Dulu nyontek sama gua. Ya, nggak bisa begitu. Ya, saya pun sekarang belajar banyak, terutama dalam dunia YouTube ini. Saya kan nol nih. Yang membimbing saya atau yang mengajak saya adalah anak-anak yang usianya lebih muda, bahkan anak-anak muda banget. I have to listen to them. Saya dengerin mereka. Oh begitu ya.
Oh begitu ya. Oh saya kalau televisi hatam kali. Tetapi dunia YouTube adalah dunia yang berbeda. Dalam dunia televisi pun saya banyak mendengar. Karena kan dinamis sekali itu berubah. Dunia TV berubah. Apalagi dunia YouTube berubah. Apa yang menjadi trending topik sekarang belum tentu akan jadi trending topik minggu depan. Ya. Jadi kita harus keep update. Keep update. Belajar dari apa YouTuber-YouTuber top. Sekarang ini ada Mr. Beast. Saya kemarin liatin ke mereka. Seorang Deddy Corbuzier itu menjelma berulang-ulang tuh mengganti format. Ya, jadi menurut saya kembali kepada ilmu kehidupan, ya kita ya harus juga mendengarkan kata orang. Nah, celakanya. Saya pernah bicara ya bahwa untuk sukses Anda harus menjadi orang yang pandai betul berkomunikasi, termasuk public speaking. Ilmunya public speaking ada. Ilmunya negosiasi itu kursusnya ada maksudnya. Ya kan? Ilmu untuk menjadi komunikator yang baik ada. Tapi ilmu yang mengajarkan untuk menjadi pendengar yang baik tidak ada. Ya, saya biarin aja lah. Mau Becky, Charles Bonar bikin sekolah public speaking. Jangan-jangan saya bikin sekolah public listening. Percayalah, orang-orang hebat. Saya udah banyak nih ketemu. Konglomerat orang hebat. Adalah bukan saja pembicara yang baik, tetapi juga adalah seorang pendengar yang juga sangat baik. Kita belajar bukan dari kita bicara. Tapi kita belajar itu adalah dari kita mendengar. Ingat itu. Kalau kita ngomong, orang yang nyerap ilmu kita. Tetapi kalau kita mendengar, kita menyerap ilmu orang. Ya, semoga tips ini kontroversi memang. Ya, seorang Helbiaya yang dianggap komunikator itu, public speaker yang baik itu mengajarkan kita, mari kita dengerin orang yuk. Semoga ini menjadi ilmu sukses yang bermanfaat. Bye-bye.